Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-6. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salah satu dambaan dalam hidup kita ialah merasakan kebahagiaan. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang bahagia dan sejahtera. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, terutama bacaan Injil, bercerita tentang pengajaran Tuhan Yesus mengenai sabda bahagia. Konsep kebahagiaan bagi banyak orang pada umumnya ialah tidak merasakan kekurangan satu hal apapun. Segala sesuatu yang diinginkan dapat terpenuhi, dan tidak jarang juga mengharapkan kelimpahan harta kekayaan. Sabda bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini tampaknya jauh berbeda dengan konsep kebahagiaan yang kita idealkan. Lantas sabda Tuhan hari ini mau berbicara apa kepada kita sekalian? Para sahabat yang terkasih, permenungan hari ini mengajak kita untuk memaknai lebih mendalam terkait pengharapan dalam hidup kita. Apa pengharapan kita sebagai orang-orang beriman? Tentu jawabannya tidak lain ialah bahwasannya kita mendambakan kelak boleh diperkenankan menikmati kehidupan kekal. Inilah yang menjadi harapan sekaligus tujuan dari pesiaran hidup kita sebagai orang beriman. Dan disitulah juga puncak kebahagiaan yang tidak tertara nilainya. Maka dari itu para sahabat yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita sekalian untuk juga memiliki hati yang teguh dalam pengharapan iman. Sebab seperti apa yang diserukan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, bahwa terberkatilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan padanya. Dan alasan terbesar kita mengharapkan kehidupan kekal setelah pesiarahan di dunia ini ialah seperti yang diserukan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Semata-mata karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan ia menyiapkan tempat terbaik bagi kita dalam kerajaan surga. Dan pengharapan kita ini tidak akan pernah menjadi sia-sia asal kita setia dalam memperjuangkannya. Semoga para sahabat yang terkasih, kita sekalian dimampukan mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat merenungkan, selamat hari Minggu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.